dan selama kepemimpinan beliau banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan di Kota Bandung, sehingga Bandung menjadi lebih baik, lebih bersih, dan juga lebih ramah kepada masyarakat. Dan hingga saat ini tidak hanya warga Kota Bandung saja, bahkan banyak sekali warga-warga di luar Kota Bandung yang sangat mengidolakan sosok Ridwan Kamil. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ridwan Kamil, yaitu Wali Kota Bandung. Halo Kang Emil, kumaha damang? Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung. Kang Emil, di sini saya sangat merasa terhormat sekali bisa datang ke Pendopo dan melihat di sini ruangan Kang Emil sangat bersinar sekali dengan seni ya sini. Bisa dijelaskan kira-kira apa yang membedakan ruangan kerja Kang Emil dengan wali kota lainnya? Ruangan itu kan harus membetahkan ya. Dan ciri betah itu harus sesuai dengan kepribadian. Kepribadian saya itu tidak suka terlalu rapi. Sukanya itu agak berantakan sedikit tapi diatur. Karena dulu saya arsitek, suasana rada-rada campur-campur begini membuat kreativitas itu lebih mengalir kan. Lihat tulisan ini, lihat buku ini, lihat gambar itu dan sebagainya, itu menstimulasi gagasan. Jadi saya kurang kreatif kalau bangunan itu terlalu rapi, steril gitu ya. Jadi kayak robot gitu, tulisan itu agak bebas. Kemudian di sini memang juga kemarin saya sempat berkunjung ke Balai Kota Bandung, di sana juga banyak sekali piala-piala dan piala yang saya lihat. Itu kira-kira bisa dijelaskan memang prestasinya apa saja sih yang sudah ditorehkan dan didapatkan? Ya, hidup ini kan bekerja, berupaya, berikhtiar bukan untuk cari pujian ya, untuk cari penghargaan. Tapi kalau ternyata kerja kita diapresiasi, alhamdulillah. Dan jumlah apresiasi ini total lebih dari 160 selama 3 tahun. Ada yang dari luar negeri, dalam negeri. Yang dari luar negeri kita Smart City Award dunia di Barcelona, pemimpin muda ASEAN dari negara Selandia Baru, pemimpin muda. Kemudian kalau dari 160 yang membanggakan itu Piala Adipura setelah 17 tahun kan, ada 2 kali berturut-turut. Kinerja birokrasi Kota Bandung kinerja ranking 1 dari ranking 200 gara-gara Smart City dan lain sebagainya. Ini bukan prestasi saya saja, itu prestasi Pak Wali Kota juga, dan juga dari seluruh jajaran di pemerintah Kota Bandung. Karena dunia ini nggak bisa berubah dengan sendirian, harus dengan kekompakan, persatuan, dan itulah buahnya. Alhamdulillah Bandung makin baik. Kemudian tadi yang menarik juga mengenai ini saya sempat melihat bahwa di Taman Belakang ternyata ada vertikal garden, kemudian juga ada kolam ikan yang sangat natural, dan ini selain di Pendopo saya juga melihat aplikasinya di titik-titik hampir di seluruh Kota Bandung, dari taman musik untuk anak muda, taman lansia, dan juga tempat aktif, banyak sekali taman-taman yang kami ambil buat. Boleh kita sekali lihat keluar kan ini taman-taman. Iya, ada teori kan, kota itu kan sukses dengan kalau orang bekerja sama alam, sekarang itu bisa menjadi kota dan alhamdulillah seringnya warga itu berhasil alam dan pasangan dan kebahagiaan karena dari orang yang sering berada di luar Teknologi. ya, sekarang kita bicara sebuah aspek baru yang namanya Smart City. Smart City itu adalah cara kita mentransformasikan yang biasa manual menjadi digital. Yang biasa tidak bisa terakses, sekarang sudah terakses. Yang biasa harus ketemu secara fisik, sekarang cukup berkomunikasi secara digital. Nah, di Bandung ini kita gunakan Smart City untuk melawan korupsi, kan? Kemudian mengawasi mereka-mereka yang lelet atau lambat, bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Bandung ini bisa menghemat 1 triliun anggaran yang selama ini nggak ketahuan ya. Gara-gara 2 tahun kita tinggal di Smart City ini, masyarakat makin pintar, wifi di mana-mana, dan akses juga tinggi karena Bandung ini kota terbaik sebelumnya 2,4 juta dengan efek 1,1. Warga bisa komplain kapan saja, dan akhirnya kita ranking 1 bulan Maret ini untuk indeks Smart City dari Kemeninfo dan Kemendagri. Yang mengembangkan dari Kota Bandung setelah 17
tahun, yaitu Kota Adipura. Apa yang menjadi trik seorang Kang Emil ini agar Bandung akhirnya kembali bisa mendapatkan Adipura? Selama 17 tahun Kota Bandung nggak pernah dapat Adipura. Saya pimpin 2 tahun, ternyata saya temukan masalahnya pertama kurang orang yang ngurus. Jadi saya tambahi 6.000 petugas ya, 6.000 petugas dorong-dorong, tukang pembersihan. Saya juga penasaran karena sebenarnya di sini ada juga yang salah satu ya, hal yang sangat disukai masyarakat di sini, karena bersentuhan terus walaupun tidak bisa bertatap muka tapi selalu merespon hubungan dengan masyarakat. Makanya seperti di KTP jika ada masalah, misalnya selalu ditanya sama seperti itu. Bagaimanakah kepekaan itu akan muncul dari seorang pemimpin? Ya, pertama pemimpin ini harus peka terhadap problem masyarakat. Media sosial, mereka yang curhat marah-marah, saya baca, saya rekam, dan saya cari solusinya. Kan saya dipilih jadi wali kota untuk memberikan solusi. Nah, waktu KTP juga sama, antri, cuti sehari 2 hari. Akhirnya saya bikin inovasi, udah nantinya pakai mesin aja. Kesimpulannya, masyarakat itu pemimpin yang proaktif, masyarakat itu pemimpin yang melayani, masyarakat itu pemimpin yang profesional, masyarakat itu pemimpin yang juga. Nilai-nilai itulah yang saya coba hadirkan dalam keseharian saya. Ya, suruh dijalani setelah dipegang oleh kakak yang lakukan. Apa saja yang bisa dilakukan yang bisa Pertama, kita rubah mindset bahwa sungai itu bukan tempat buangan kotoran. Sungai itu adalah tempat terhormat yang harus menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kita bikin santri di dalam kitab suci yang bisa ditayangkan, yang dulunya pemukiman umum kotor dengan DPR, sekarang menjadi tempat wisata yang warga dan wisatawan bisa datang. Nah, dengan sumber air dengan problemnya dan gunungan sampah yang bersama warga dan lain sebagainya, kita memberikan contoh. Orang Indonesia itu perlu contoh kecil. Kita tidak percaya dengan teori-teori. Kita ingin contoh 200 meter bisa. Makanya tahun depan kita perlebar 1 kilometer. Nah, nanti hampir. Dan jadilah warga yang memberikan solusi. Karena kota kita adalah tanggung. Itulah kunci membangun Bandung. Bandung hanya bisa keren kalau kita turun bersama-sama. Bandung akan lambat pertumbuhan perubahannya kalau semua hanya menunggu tidak bergerak. Itulah resep kota Bandung yang kita cita. Baik, terima kasih banyak Kak Emil atas waktunya dan juga atas motivasinya. Semoga ini bisa menjadi motivasi tidak hanya untuk Kota Bandung tapi juga untuk kota lainnya. Ya pemirsa, demikianlah wawancara saya secara khusus bersama Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Dan di sini harapan kita bersama adalah agar apa yang telah disampaikan, resep-resep dalam memimpin sebuah kota ataupun sebuah wilayah agar bisa diterima masyarakat dan juga membangun serta memajukan memang efektif gitu dengan kota. Cuman yang jadi PR di sini mungkin saya pikir ini ya, mengubah masyarakatnya ini ya, karena itu loh kalau dari dalam mobil buang Weekend itu sampah naik 10%. Nah itu dari wisatawan. Nah itu dia saya Kalau orang Bandung memang udah teredukasi. kotak sampahnya sudah banyak, tapi ya kalau kata masyarakat gitu.